14. Tuhan yang mereka sembah tidak lebih dari refleksi ketakutan mereka. Seberapa sering kita melihat manusia berdoa dengan air mata di matanya? Seberapa sering kita melihat mereka berlutut, memohon, merendahkan diri mereka di hadapan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka sentuh, tidak pernah mereka dengar? Mengapa mereka melakukan ini? Mereka akan berkata, "Karena kami percaya." Tapi kebenarannya lebih dalam dari itu. Mereka tidak berdoa karena keyakinan. Mereka berdoa karena takut. Takut akan hidup. Takut akan kematian. Takut akan ketidakpastian. Dan Tuhan yang mereka sembah bukanlah entitas ilahi yang nyata. Bukanlah sosok yang ada di luar diri mereka. Tuhan mereka hanyalah refleksi dari ketakutan mereka sendiri. Mengapa Tuhan itu ada? Dunia ini keras, penuh dengan penderitaan, kekacauan, dan ketidakpastian. Manusia selalu mencari cara untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Ketika badai menghancurkan rumah mereka, mereka berkata, "Tuhan sedang marah." Ketika mereka sakit, mereka berkata, "Ini adalah ujian dari Tuhan." Ketika mereka kehilangan segalanya, mereka berkata, "Tuhan punya rencana." Mengapa? Karena mereka takut menghadapi kenyataan bahwa hidup ini tidak memiliki kendali, bahwa semesta tidak peduli pada mereka, bahwa bencana, penyakit, dan penderitaan tidak memiliki alasan yang lebih dalam selain sebab akibat alami. Jadi mereka menciptakan Tuhan, bukan karena Tuhan benar-benar ada, tetapi karena mereka tidak bisa menerima bahwa mereka hanyalah makhluk kecil di alam semesta yang acak. Mereka menciptakan Tuhan agar ada seseorang yang bisa mereka salahkan, agar mereka bisa berpikir bahwa penderitaan mereka memiliki makna bukan hanya hasil dari kekacauan dunia yang tidak mengenal keadilan. Tuhan tidak lebih dari ilusi yang mereka gunakan untuk menutupi ketakutan mereka. Tuhan, refleksi dari kelemahan manusia. Lihatlah sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah. Dia Maha Pengasih, itu karena mereka takut sendirian. Dia Maha Kuat, itu karena mereka sendiri lemah. Dia Maha Mengetahui, itu karena mereka tidak tahan dengan ketidakpastian. Dia memberikan keadilan, itu karena mereka takut bahwa dunia ini tidak adil. Tuhan adalah refleksi dari semua yang mereka inginkan, tetapi tidak mereka miliki. Tuhan adalah bayangan ketidakberdayaan manusia. Manusia yang lemah tidak bisa menerima bahwa hidup ini tanpa makna. Jadi mereka menciptakan Tuhan untuk memberi diri mereka rasa aman. Tetapi manusia yang kuat tidak membutuhkan Tuhan. Mereka tidak butuh ilusi untuk menenangkan ketakutan mereka. Mereka tidak butuh sosok imajiner untuk memberi mereka harapan palsu. Manusia yang kuat menciptakan makna mereka sendiri. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah ketakutan mereka sendiri. Ketika seseorang berdoa, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka sedang mengakui bahwa mereka tidak berdaya, bahwa mereka takut menghadapi hidup sendirian, bahwa mereka membutuhkan sosok imajiner untuk menenangkan mereka. Mereka berkata, "Ya Tuhan, tolonglah aku." Tapi yang sebenarnya mereka katakan adalah, "Aku tidak bisa menghadapi hidup ini tanpa ilusi." Ketika mereka berkata, "Tuhan akan melindungiku," yang sebenarnya mereka katakan adalah, "Aku terlalu takut untuk melindungi diriku sendiri." Ketika mereka berkata, "Tuhan pasti memiliki rencana," yang sebenarnya mereka katakan adalah, "Aku tidak tahan menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak memiliki kendali." Mereka pikir mereka menyembah Tuhan, tapi kenyataannya mereka sedang menyembah ketakutan mereka sendiri. Ketakutan akan kematian, ketakutan akan penderitaan, ketakutan akan hidup yang tanpa makna. Tuhan mereka hanyalah refleksi dari semua hal yang mereka takuti. Manusia yang kuat tidak butuh Tuhan. Seorang manusia yang kuat tidak berdoa, dia bertindak. Dia tidak meminta perlindungan dari Tuhan, dia melindungi dirinya sendiri. Dia tidak mencari makna di luar dirinya, dia menciptakan maknanya sendiri. Dia tidak berlutut di hadapan sesuatu yang tidak nyata. Dia tidak merendahkan dirinya demi ilusi yang diciptakan oleh rasa takut. Manusia yang kuat menerima kenyataan bahwa hidup ini tanpa kendali, tanpa keadilan, tanpa rencana ilahi. Dan dia menggunakan fakta itu
sebagai kekuatannya. Dia tidak butuh Tuhan untuk memberinya harapan. Dia tidak butuh Tuhan untuk memberinya moralitas. Dia tidak butuh Tuhan untuk menenangkannya dari ketakutan. Karena dia tidak takut. Tantangan untukmu. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kau menyembah Tuhan? Ataukah kau hanya menyembah ketakutanmu sendiri? Apakah kau percaya pada Tuhan? Ataukah kau hanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak memiliki kendali? Apakah kau masih membutuhkan ilusi untuk menenangkan hatimu? Ataukah kau cukup kuat untuk menghadapi dunia ini tanpa bersembunyi di balik dogma? Tulis di kolom komentar. Aku ingin membaca pikiranmu. Mereka yang lemah butuh Tuhan untuk menenangkan ketakutan mereka. Mereka yang kuat menghadapi dunia tanpa ilusi. 15. Jika Tuhan itu ada, mengapa Ia membiarkan manusia membantai atas namanya? Sejarah manusia adalah sejarah darah. Perang, pembantaian, dan genosida telah menjadi bagian dari peradaban sejak awal waktu. Namun, di antara semua alasan yang pernah digunakan manusia untuk membunuh satu sama lain, tidak ada yang lebih sering dipakai, lebih efektif, dan lebih berbahaya daripada nama Tuhan. Mereka membakar kota dan berkata, "Ini adalah kehendak Tuhan." Mereka mengeksekusi orang-orang yang berbeda keyakinan dan berkata, "Tuhan menginginkannya." Mereka memperbudak, menindas, dan menghancurkan, dan semua itu dilakukan di bawah bendera keagamaan dengan kitab suci di tangan mereka. Jika Tuhan itu ada, jika Dia benar-benar maha baik, jika Dia benar-benar maha kuasa, mengapa Ia membiarkan semua ini terjadi? Mengapa sejarah penuh dengan pembantaian yang dilakukan atas namanya? Apakah ini bukti bahwa Tuhan benar-benar ada, atau justru bukti bahwa Tuhan hanyalah alat yang diciptakan manusia untuk membenarkan kekejaman mereka sendiri? Tuhan sebagai alat kekuasaan. Seorang penguasa yang ingin berperang membutuhkan alasan. Seorang pemimpin yang ingin membantai lawannya membutuhkan legitimasi. Seorang tiran yang ingin menghapus musuhnya membutuhkan pembenaran. Apa cara paling efektif untuk mendapatkan dukungan? Menyebut namanya. Bukan namanya sendiri, bukan ideologinya sendiri, bukan karena ambisinya sendiri, tapi nama Tuhan. Karena jika seseorang berkata, "Aku ingin membunuh mereka karena aku membenci mereka," maka ia hanya akan dilihat sebagai seorang penjahat. Tapi jika seseorang berkata, "Tuhan ingin mereka mati," maka ia akan dipuja sebagai seorang nabi. Orang-orang yang lemah butuh pembenaran untuk kebrutalan mereka. Mereka butuh legitimasi agar kekerasan mereka terlihat suci. Mereka butuh alasan agar kejahatan mereka tampak seperti tugas ilahi. Dan apa yang lebih sempurna untuk itu selain Tuhan? Jika Tuhan berkata sesuatu itu benar, siapa yang bisa menentangnya? Jika Tuhan menginginkan pembantaian, siapa yang berani melawannya? Jika Tuhan adalah dalihnya, maka tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Kata-kata ini telah membunuh lebih banyak manusia daripada semua wabah dalam sejarah. Atas nama Tuhan, sejarah berdarah yang dibungkus dengan kesucian. Lihatlah ke belakang, perang salib. Jutaan orang mati, dibunuh dengan pedang yang diberkati oleh gereja. Darah mengalir di tanah suci. Dan mereka yang membantai berkata, "Deus vult." Inkuisisi. Ribuan orang dibakar hidup-hidup karena mempertanyakan dogma. Teriakan mereka tenggelam dalam doa para algojo. Jihad. Kepala dipenggal, kota-kota dihancurkan, dan mereka yang mati disebut martir. Orang-orang yang tidak bersalah dikorbankan di altar fanatisme. Perburuan penyihir. Wanita-wanita yang berani berpikir berbeda diseret ke tiang gantungan. Teriakan mereka dianggap sebagai bisikan setan. Setiap agama besar di dunia memiliki sejarah yang sama. Pembantaian atas nama Tuhan. Tuhan yang diam. Maha baik atau tidak ada. Kita diajarkan bahwa Tuhan itu maha baik, maha kuasa, maha bijaksana. Tapi jika benar demikian, mengapa Ia diam saat manusia membunuh satu sama lain atas namanya? Jika Tuhan itu nyata dan penuh kasih, mengapa Ia tidak menghentikan pembantaian yang dilakukan atas namanya? Jika Tuhan itu baik, mengapa Ia membiarkan anak-anak dipancung oleh mereka yang mengaku sebagai prajurit suci?
Jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Ia tidak turun untuk mengatakan, "Cukup, ini bukan kehendakku"? Apakah Tuhan benar-benar ada? Atau apakah semua ini hanya terjadi karena manusia menciptakan Tuhan sesuai dengan kebutuhannya sendiri? Ketika Tuhan menjadi dalih untuk kebencian, manusia tidak membunuh karena Tuhan. Manusia membunuh karena mereka ingin membunuh. Tapi mereka tidak ingin merasa bersalah. Mereka ingin alasan yang lebih besar daripada kebencian mereka sendiri. Jadi mereka menyebut Tuhan. Mereka berkata bahwa pembunuhan ini bukan kebencian, tapi kehendak ilahi. Mereka berkata bahwa darah yang mereka tumpahkan adalah untuk kebaikan yang lebih besar. Padahal Tuhan tidak pernah berbicara kepada mereka. Mereka hanya berbicara kepada diri mereka sendiri. Mereka hanya mendengar suara mereka sendiri yang mereka anggap sebagai wahyu. Mereka hanya menciptakan ilusi bahwa tindakan mereka suci, padahal itu hanya refleksi dari ambisi, kebencian, dan ketakutan mereka sendiri. Jika Tuhan itu nyata, mengapa Ia membiarkan namanya dicemari oleh tangan-tangan penuh darah? Jika Tuhan itu Maha Adil, mengapa Ia membiarkan manusia menyalahgunakan namanya untuk membenarkan kejahatan? Atau mungkin jawabannya lebih sederhana, Tuhan tidak ada. Yang ada hanya manusia, dan manusia selalu mencari cara untuk membenarkan kebrutalan mereka. Tantangan untukmu, sekarang aku bertanya kepadamu, jika Tuhan itu ada, mengapa Ia tidak menghentikan manusia yang membantai atas namanya? Jika Tuhan itu Maha Baik, mengapa sejarah penuh dengan perang yang dilakukan dalam namanya? Apakah Tuhan benar-benar ada? 16. Tuhan tidak membunuh iblis. Ia hanya memberi mereka jubah pendeta. Bayangkan seorang pria berdiri di atas mimbar. Suaranya lembut, penuh kasih, seakan membawa pesan ketenangan. Ia berbicara tentang keadilan, tentang moralitas, tentang kasih sayang. Namun di balik senyumnya, ada sesuatu yang lebih gelap. Tangannya bersih, tapi sejarahnya penuh darah. Ia bukan seorang pendeta, ia adalah algojo yang berpakaian suci. Dan dunia berlutut di hadapannya. Selama ribuan tahun, orang-orang percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Bahwa mereka yang mewakilinya di bumi adalah orang-orang pilihan. Namun, jika Tuhan benar-benar ada, mengapa iblis-iblis yang paling berbahaya justru memakai jubah pendeta? Mengapa kekejaman, pemerkosaan, korupsi, dan kejahatan terbesar sering dilakukan oleh mereka yang mengklaim diri sebagai utusan Tuhan? Apakah ini bukti bahwa Tuhan benar-benar ada? Atau justru bukti bahwa Tuhan hanyalah topeng yang dipakai oleh manusia-manusia busuk untuk menutupi kebusukan mereka? Ketika iblis memegang kitab suci, kita diajarkan bahwa iblis adalah musuh Tuhan, bahwa ia adalah sumber dari segala keburukan, bahwa ia ingin menyesatkan manusia, menghancurkan moralitas, dan menanamkan kejahatan dalam hati kita. Namun, jika iblis benar-benar musuh Tuhan, mengapa kita menemukannya di tempat-tempat yang paling suci? Lihatlah para pemuka agama yang memperkosa anak-anak di altar yang mereka anggap suci. Lihatlah para pemimpin gereja yang menutupi kejahatan rekan-rekan mereka dengan dalih pengampunan. Lihatlah para ulama yang menggunakan nama Tuhan untuk menghasut pembunuhan dan perbudakan. Lihatlah para biksu yang berbicara tentang kedamaian tetapi hidup dalam korupsi dan kekerasan. Tuhan tidak membunuh iblis. Ia hanya memberinya kitab suci dan jubah pendeta. Karena dalam dunia ini, kejahatan yang paling licik bukanlah yang tampak jelas. Kejahatan yang paling berbahaya adalah yang menyamar sebagai kebaikan. Keagungan yang berlumuran darah, berapa banyak orang yang telah mati karena perintah para utusan Tuhan. Berapa banyak yang telah disiksa, dihukum, dihancurkan oleh mereka yang mengenakan simbol keagamaan. Orang-orang yang berteriak tentang moralitas adalah mereka yang paling tidak bermoral. Mereka yang berbicara tentang kesucian adalah mereka yang paling kotor. Mereka yang mengkhotbahkan pengampunan adalah mereka yang paling penuh dendam. Mereka berkata, ikuti Tuhan dan kau akan selamat. Tapi lihatlah mereka. Lihatlah bagaimana mereka membangun istana dari uang umatnya. Lihatlah bagaimana mereka menyebarkan kebencian atas nama iman. Lihatlah bagaimana mereka merampok, membunuh, dan menghancurkan dengan dalih kesucian. Iblis tidak perlu membakar dunia.
Ia hanya perlu menyusup ke dalam sistem yang manusia anggap suci. Ia hanya perlu memakai pakaian pendeta dan duduk di atas mimbar. Dan dengan satu khotbah, ia bisa membuat manusia melakukan hal-hal yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan. Mereka tidak mewakili Tuhan, mereka mewakili ketakutanmu. Mengapa orang masih percaya pada mereka? Mengapa setelah semua kebusukan yang terungkap, mereka masih dihormati, diikuti, disembah? Karena manusia takut menghadapi hidup tanpa pegangan. Takut mengakui bahwa mereka telah tertipu selama ini. Takut menerima kenyataan bahwa mereka telah menyerahkan hidup mereka kepada penipu berkedok suci. Jadi mereka memilih kebohongan. Mereka memilih untuk percaya bahwa mereka yang berdiri di altar benar-benar mewakili kebaikan. Mereka memilih untuk menutup mata terhadap korupsi dan kejahatan yang ada di balik dinding-dinding rumah ibadah mereka. Mereka memilih untuk percaya bahwa iblis tidak ada di sana. Padahal, jika mereka membuka mata, mereka akan melihat bahwa iblis bukan hanya ada di sana, ia yang mengendalikan semuanya. Jika Tuhan itu ada, mengapa ia membiarkan ini terjadi? Kita diajarkan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, bahwa ia akan menghukum yang jahat dan membalas yang baik. Tapi jika itu benar, mengapa dunia tetap dikuasai oleh mereka yang paling licik? Mengapa pendeta yang memperkosa anak-anak tetap dihormati? Mengapa pemuka agama yang merampok rakyatnya tetap dimuliakan? Mengapa mereka yang menyebarkan kebencian atas nama Tuhan masih memiliki pengikut? Jika Tuhan itu ada, mengapa ia membiarkan iblis memakai jubah pendeta? Atau mungkin jawabannya lebih sederhana. Tuhan tidak pernah ada. Yang ada hanyalah manusia, dan manusia telah menggunakan Tuhan sebagai kedok untuk menutupi kejahatan mereka. Tantangan untukmu. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kau masih percaya bahwa mereka yang berbicara atas nama Tuhan benar-benar suci? Apakah engkau masih bisa menutup mata terhadap kebusukan yang terjadi di balik dinding-dinding keagamaan? Apakah kau cukup berani untuk melihat kenyataan bahwa iblis tidak pernah mati, ia hanya memakai jubah yang berbeda? Tulis di kolom komentar. Aku ingin membaca pikiranmu. Manusia yang lemah berlutut di hadapan pendeta tanpa mempertanyakan,